Warga Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Begitu kegirangan bisa bertemu langsung Caleg DPR RI Dapil DKI 1, Kiai Haji Yusuf Mansur, dan Caleg DPRD Dapil DKI Jakarta 6, Wahyu Nur Iman. Alhamdulillah nih barang Haji Wahyu, DPRD ya, nomor 5 ya. Jadi teman-teman, bukan tugas sebenarnya. Karena ini permintaan juga teman-teman untuk survei dong, gimana penerimaan penerimaan masyarakat terhadap YM, makanya saya survei. Nah, ini bukan tugas sebenarnya, ini saya akan melaksanakan kembali kegiatan ini di wilayah yang telah dikunjungi Yusuf Mansur. Apakah itu ada efeknya atau tidak? Ataukah masyarakat Indonesia atau khususnya Jakarta ini udah cerdas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Tech TV. Ya teman-teman, ini kebetulan saya mau survei lagi nih. Kita bercandaan aja ya sebenarnya, survei tentang elektabilitas Yusuf Mansur. Nah, sebenarnya udah direncanakan lama sesuai dengan pernyataan saya yang sebelumnya, saya akan survei lagi gitu ya. Tapi kebetulan Yusuf Mansur ini survei di salah satu wilayah yang sebenarnya sudah saya datangi sih, cuma berbeda RW saja. Nah, ini ada beritanya teman-teman ya. Lalu lihat aslinya ganteng ya. Ternyata. Warga Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Begitu kegirangan bisa bertemu langsung Caleg DPR RI Dapil DKI 1, Kiai Haji Yusuf Mansur, dan Caleg DPRD Dapil DKI Jakarta 6, Wahyu Nur Iman. Alhamdulillah nih barang Haji Wahyu, DPRD ya, nomor 5 ya. Nomor 5. Asik. Perindo nomor 5, kita DPR nomor 1. Mudah-mudahan apa yang kita bagi dari Perindo nih, minyak goreng murah ya, insya Allah mudah-mudahan menjadi sabab wasilah. Amin. Yang Haji Wahyu tembus. Amin. DPR sama DPRD. Amin. Amin, insya Allah. Pada girang-girang, cuman tadi ada yang protes satu ibu-ibu, kenapa nggak ngomong, nggak dandan dulu jadinya. Dia pada girang, satu pada pengen ketemu, apalagi foto ya, foto, pada minta doa, terus juga ya demen. 4 ke kanan, 4 ke bawah, 4 kali 4 16. Iya. Kedatangan Kiai Haji Yusuf Mansur dan Wahyu Nur Iman untuk mendengarkan aspirasi masyarakat dan memberikan manfaat, meringankan beban rakyat dengan menggelar bazar murah di tengah tingginya harga sembako. Yang diturunkan di sini 1.000 liter ke masyarakat sini semuanya, harganya 5.000. Dengan adanya ini diharapkan nanti juga bisa membantu ekonomi mereka, membantu mereka dalam kehidupan sehari-hari. Sesuai dengan visi misi Perindo itu untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Murah banget, harganya 1 gini 5.000. Alhamdulillah bisa. Momen Caleg Perindo Yusuf Mansur ajarkan salawat Jibril ke warga Cilangkap. Nah ini di di Indonesia ya biasalah gitu ya. Jakarta calon anggota legislatif DPR RI Dapil DKI Jakarta 1 Jakarta Timur ya, dari Perindo Jam'an Nur Hotib Mansur alias Yusuf Mansur menyambangi warga RT 4 Cilangkap Cipayung Jakarta Senin 29/2024 ya. Ini bulan Januari. Kedatangannya di sana menggelar bazar minyak goreng murah. Yusuf Mansur pun bercengkrama bahkan mengajarkan cara bacaan sholawat Jibril kepada masyarakat agar dimudahkan dalam segala urusannya. Yusuf Mansur menyampaikan hal tersebut lantaran menemui sejumlah pengajar dan madrasah dan warga yang mengaji di sebuah yayasan di lokasi. Maaf ya saya ketawa, karena urusan Yusuf Mansur nggak mudah. Dia banyak dikejar orang ya. Yusuf Mansur mengajarkan salawat. Ini berita ini yang terbaru ya teman-teman. Karena memang berita ini saya nggak tahu apakah itu runtutan dari kampanye Yusuf Mansur di hari itu, di hari yang sama, tapi di sini kalau lihat dari fotonya itu sama. Tapi yang nggak apa-apa ya teman-teman, kita lanjut dulu ya. Di sini saya lanjutkan. Diketahui Yusuf Mansur pada Kamis 25/1/2024 ini masih baru kelihatannya, tapi agak aneh sih.
berkeliling di wilayah kota Jakarta Timur guna menyapa warga Jakarta ya. Selepas berkunjung di Ciracas, Yusuf Mansur mengunjungi kawasan pemukiman di Cilangkap, Cipayung. Yusuf Mansur mengaku takjub dengan antusias warga Cipayung dan perhelatan bazar minyak goreng murah di Jalan Haji Nur Jamil RT 02 RW 04 nomor 57 A Cilangkap, Cipayung. Pasalnya dia melihat antusias warga yang menyerbu bazar minyak goreng tersebut. Ini saya takjub sama warganya, Masya Allah tumplek ramai di sini bazar minyak goreng sampai diserbu ramai-ramai, ujar Yusuf Mansur di lokasi. Yusuf Mansur menemui caleg Perindo untuk DPRD Dapil DKI Jakarta 6 Wahyu Nur Amin ikut bergembira dengan keramaian warga yang hendak bertemu dengannya. Ia mengaku senang sekali melaksanakan temu sapa dengan warga Cipayung, bahkan sampai berfoto-foto bersama. Di sini pada girang semua, satu mereka pada minta foto sama saya, mau ketemu langsung hingga minta foto dan doa. Soalnya katanya cuma bisa melihat saya di televisi katanya. Diketahui bazar minyak goreng murah Perindo yang dihelat oleh Yusuf Mansur Wahyu Nur Amin digelar di lapangan serbaguna warga. Bazar minyak goreng murah ini disediakan dalam jumlah 1000 liter. Warga yang ditawarkan per botolnya 5.000, notabene jauh di bawah harga pasar. Nah teman-teman, apa ya? Ini kalau 1000 liter ya, 1000 liter itu kan kalau dikali 15.000 10 juta. Nah kalau dikurangi 5.000 karena harganya per botolnya 5.000, berarti itu ada cashback ya, ada kembalian itu 5 juta. Jadi dia modal 10 juta intinya ya. Dibagi sama anggota DPRD, katanya yang datang ramai sekali. Ya ramai karena daripada beli minyak mahal ya mending itu lumayan gitu ya. Jadi bukan karena Yusuf Mansur, apalagi kalau cuma minta foto, mungkin dalam hatinya berpikir wah ini kesempatan gitu. Nanti sebagai bukti orang ini ada di sini gitu, mungkin kayak gitu ya. Tapi yang nggak tahu, namanya warga kan memang kadang-kadang ya ada yang nggak mengetahui gitu ya, ada yang memang apa ya, jadi kayak ignore gitu dengan sesuatu yang terjadi. Pokoknya wah ini kan Ustadz yang di TV gitu aja, tapi tidak terlalu memahami dengan kasus-kasus, karena nggak semua orang memahami kasus tersebut gitu ya. Ya wajar saja. Nah cuma teman-teman, nanti sesuai dengan yang saya katakan tadi, saya akan datangi nih kayak lokasi yang dimana Yusuf Mansur sudah datang ke sana gitu ya. Misalkan tadi ya di lokasi tersebut di Cilangkap itu, saya coba nanti datangi apakah Yusuf Mansur ini benar diterima atau tidak ya. Di sini ada alamatnya ya teman-teman ya. Dikenal memberikan pengajaran ilmu agama Islam di lokasi terletak di Jalan Haji Nur Jamil RT 02 RW 04 ya nomor 57 A Cilangkap, Cipayung Yayasan tersebut yakini Mustafa Nurul Amin yang mengajarkan pengajian mengenai guru bijaya. Ini di lokasi yang berbeda ya teman-teman ya. Yang tadi sudah saya sebutkan, ini di lokasi yang berbeda. Nah tapi nanti coba saya datangi di sini, dan saya nggak mungkin nanya ke yayasan karena memang nggak boleh ke wilayah pendidikan ya teman-teman. Jadi sesuai aturan KPU kita itu tidak boleh menghadiri atau berkampanye di wilayah yang sifatnya kayak pendidikan, keagamaan, atau di masjid atau hal-hal lain yang memang sifatnya itu lebih kepada memang diatur sih sebenarnya di KPU, tapi ada alasannya kenapa, karena tidak boleh mempengaruhi lingkungan wilayah yang tidak boleh masuk ke ranah politik gitu ya. Tapi sudahlah, pokoknya saya nggak datang ke sananya, pokoknya saya datangnya ke masyarakat ya teman-teman. Nah, selain itu ya teman-teman, apakah benar orang ini memang masih laku gitu ya? Karena gini teman-teman,
kalau kita perbandingan dengan ini bukan soal nilainya ya, tapi kalau kita perbandingan dengan misalkan seperti ini ya, Habibur Rahman di sana itu yang tiap hari itu turun ke lapangan dengan modal yang sangat besar gitu ya, walaupun kadang cuma bagi-bagi susu gitu ya, atau dengan minyak sekian itu saya nggak tahu lah tepatnya, yang pasti dia memang kalau dilihat dari di TikTok dia itu kan bagi-bagi ya. Nah, kalau dia dari Habibur Rahman, terus Ahmad Ali dari Nasdem, terus di sana ada Valdo Maldini yang sekarang masih di kementerian kalau nggak salah menjadi staf khusus gitu ya. Ada juga kayak orang-orang yang terkenal gitu ya, Eko gitu ya. Masih banyak lagi sebenarnya di dapil itu yang menurut saya sulit untuk dikalahkan gitu. Misalkan kayak tokoh kental di PDI gitu, anaknya Opung Pandanababan ya di sana ya. Kita tahu lah ada Putra Nababan di sana juga, pastilah dia punya basis yang sangat kuat gitu. Apalagi kalau kita lihat Yusuf Mansur itu turunnya ke wilayah yang memang dikuasai oleh partai tertentu gitu. Misalnya kayak Ahmad Ali udah menguasai lingkungan sana, terus ada juga dari PKS gitu, ada Mardhani Alisera yang udah menguasai lingkungan sana gitu. Kayaknya agak berat sih. Bukan agak berat, kayak agak mustahil gitu. Tapi ya begitulah ya teman-teman. Kita nggak sedang tendensius pada Yusuf Mansur, tapi kalau saya lihat daripada beberapa komentar teman-teman yang sudah saya survei di sini, dia mengatakan maksudnya ya nggak mungkin lah milih caleg yang bermasalah gitu. Orang kasusnya ada banyak kayak gitu, terus ngapain dipilih? Nanti ujung-ujungnya di sana bikin masalah kayak gitu. Terus nggak menyampaikan aspirasi rakyat dan malah bikin rame, bikin gaduh. Terus ada juga orang yang mengatakan bahwasanya, wah itu yang suka gebrak-gebrak meja itu yang yang bilang butuh duit itu ya. Duitnya dari mana duitnya ya, ada yang bilang kayak gitu juga. Jadi sebenarnya media TikTok ini atau misalkan di YouTube ini ya sangat sangat efektif gitu. Kalau misalkan Yusuf Mansur mencalonkannya di wilayah, misalkan ya di wilayah yang jauh, misalkan kayak di wilayah-wilayah yang kabupaten yang memang pengguna internetnya masih sedikit, mungkin akan lebih aman ini, akan lebih aman dalam artian masih lebih percaya ke TV gitu ya. Tapi kalau misalkan dia mencalonkan di wilayah Jakarta yang notabene mungkin 150% orang itu menggunakan HP. Dalam artian orang menggunakan HP itu bisa dua HP gitu ya. Ada yang pegang 2 HP, ada yang pegang 3 HP gitu. Jadi lebih dari 100% penggunaannya gitu ya. Sangat wajar ketika melihat video Yusuf Mansur gitu yang saya sering share gitu dan saya sering buat dan teman-teman yang lain buat itu, sangat mungkin mereka sudah melihat kasus-kasus Yusuf Mansur itu. Apalagi di berita selain kita juga ada berita-berita mainstream yang kadang ya memberitakan itu sebagai bergaining gitu. Misalnya ini loh saya punya beritanya, kamu bagaimana gitu. Biasanya kayak gitu sih. Jadi teman-teman bukan tugas sebenarnya. Karena ini permintaan juga teman-teman untuk survei dong gimana penerimaan penerimaan masyarakat terhadap YM, makanya saya survei. Nah, ini bukan tugas sebenarnya. Ini saya akan melaksanakan kembali kegiatan ini di wilayah yang telah dikunjungi Yusuf Mansur. Apakah itu ada efeknya atau tidak? Ataukah masyarakat Indonesia atau khususnya Jakarta ini udah cerdas? Yang penting kan dapat barangnya gitu ya. Oke, sampai di sini teman-teman. Jangan lupa like, share, dan komen. Jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.